Assalamualaikum. Halo, hai adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 2. Mari belajar bersama Ibu Guru. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. 3. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Pembelajaran 2. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti gambar di sebelah? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap sekolah? Mereka memiliki cita-cita juga sama seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Ayo membaca. Aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah, plastik, dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung atau memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk kelas 4 SD. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi, meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Sumber www.newsdetik.com. Ayo berdiskusi. Lengkapilah diagram berikut berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Wahyudin yaitu terus bersekolah. Halangan yang dihadapi yaitu orang tua yang mata pencariannya sebagai buruh tani, hidup dengan 7 saudara, dan tidak memiliki uang untuk sekolah. Sikap yang dimiliki, bertekad kuat, pantang menyerah, dan bekerja keras. Usaha yang dilakukan, memulung, mengembala, kambing tetangga, dan berjualan gorengan. Nah, sekarang apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Yaitu dapat terus bersekolah dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Berikutnya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Tekad yang kuat diiringi usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Ayo membaca.
Bacalah puisi berikut di dalam hati. Sahabatku seorang pemulung ciptaan D. Caritas. Ayo berdiskusi. Setelah membaca puisi tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Baca lagi puisi Sahabatku Seorang Pemulung di dalam hati. 2. Tentukan tanda jeda untuk menentukan waktu berhenti lama dan berhenti sejenak. 3. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. Minta temanmu untuk menyimak cara membacamu dengan menempatkan tanda jeda yang sesuai. 4. Diskusikan pendapat kalian, lalu lakukan secara bergantian. 5. Bacakan puisi tersebut di depan kelas dengan lafal yang jelas dan jeda yang sesuai. Ayo berkreasi. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bahan bekas yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempel pada permukaan gambar. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Bahan yang disiapkan: 1 lembar kertas, bisa karton atau kertas sketsa, 2 lem, 3 gunting, 4 koran bekas, 5 gambar. Langkah-langkah kolase sebagai berikut. 1. Siapkan pola pada selembar kertas. 2. Buatlah potongan bahan koran bekas, kardus, plastik. 3. Tempelkan potongan tersebut ke permukaan yang telah disediakan. Tahukah kamu? Sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi. Sampah telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam. Kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk dan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan mati. Hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan. Bahkan, pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, yaitu kebun koleksi. Yang kedua, kebun plasma nutfah. 3. Kebun botani. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut.
1. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. 2. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. 3. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. 4. Membuat undang-undang perburuan. 5. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas dan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukan kegiatan berikut. 1. Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah informasi sebanyak-banyaknya terhadap usaha-usaha pelestarian makhluk hidup. 2. Cari informasi apakah ada pelestarian makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitarmu. 3. Cari tahu kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, cara melestarikan dan kapan didirikan. 4. Presentasikan hasil pekerjaanmu dalam bentuk poster. 5. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Sekian materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.